Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam teman-teman. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang tugas jaringan komputer mengenai demo soket programming. Di sini yang akan menjelaskan ada saya Ariano Firsal Nodrisa dengan NIM 2406011120002, ada Rehan Mufadal 240601119130057, ada Raffi Azra Firendra dengan NIM 240601119140080. Dan yang terakhir ada Muhammad Hafid Saikal dengan NIM 240601119140103. Oke, dan penjelasan ini akan dilanjut mengenai server. Boleh dibuka operator. Oke, terima kasih. Di sini penjelasannya singkat teman-teman. Jadi pertama teman-teman menggunakan import yang teman-teman butuhkan. Di sini saya membutuhkan ada buffer reader, IO exception, input stream reader, datagram packet, datagram socket, init address, socket exception, dan scanner. Oke, selanjutnya setelah mengimport file-file yang dibutuhkan, kemudian membuat class server teman-teman. Dan di sini ada public static void main. Jadi yang terpenting di sini kita men-throw dari socket exception dan IO exception-nya teman-teman. Dan setelah itu server socket di sini ini adalah instansiasi dari datagram socket dengan port 1234. Dan di sini ada scanner untuk mengeluarkan kalimat atau kata oleh server. Dan selanjutnya di sini adalah looping teman-teman, bisa teman-teman lihat sendiri. Di sini adalah looping yang digunakan untuk menerima atau mengirim paket dari server, dari klien atau sebaliknya teman-teman. Jadi dari while ini adalah looping, dan yang terpenting adalah tadi teman-teman diperhatikan dari throw, socket exception, dan IO exception. Seperti itu teman-teman dari penjelasan dari server. Mungkin selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan client.java. Jadi di sini itu headernya ada beberapa yang harus diimport. Itu sama seperti tadi. Dan di sini ada kelas kliennya. Di sini tuh ada throws, socket exception, dan IO exception. Di sini juga ada scannernya dan init address ini untuk mendapatkan IP. Dan ini adalah datagram socket untuk membuat datagram socketnya. Nah, dan di bawahnya itu ada looping, itu untuk seperti tadi pada server untuk mengirim dan menerima buffer antara klien dan server, seperti itu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, di sini kita akan coba langsung untuk UDP, soket program UDP. Jadi kita buka CMD langsung. Oke, di sini sudah langsung ke direktorinya ya. Pertama kita lakukan java server.java. Kemudian kita jalankan java server. Jadi ini sudah muncul tulisan soket server siap digunakan. Itu tadi karena di file server tadi scannernya itu mengirimkan soket server siap digunakan. Jadi ini bakal keluar ketika dijalankan. Kemudian kita buka CMD satu lagi untuk kliennya. Jadi ini tadi untuk server, sekarang untuk kliennya. Java client.java. Kemudian kita jalankan Java client. Nih, jadi ini sudah idle, jadi kita sudah bisa mengirimkan paket dari klien ke server. Nah, jadi misal kita mau mengirimkan tulisan jarcom 1. Nanti kita lihat bahwa di server akan diterima bahwa dari kliennya itu tulisan jarcom 1. Nah, misal kita dari server mau menuliskan jarcom 2. Yang terjadi ini kita lihat bahwa nanti
di kliennya itu akan terbaca dari servernya itu bakal ada mendapatkan jarcom 2. Nah, kalau misal kita mau nulis jarcom 3 di klien, kemudian kita tulis lagi jarcom 4 di klien, tidak akan muncul jarcom 4-nya nih. Kenapa? Karena dia tuh tidak sequential, jadi harus dari klien ke server, kemudian harus dibalikan dulu dari server ke klien. Tidak bisa langsung dari klien ke server lalu klien mengirimkan lagi ke server lagi. Jadi harus tidak sekuensial. Jadi misal kita tuliskan lagi tadi jarcom 4, sekarang kita tuliskan jarcom 5 untuk dari server ke klien. Yang diterima jarcom 5 dan jarcom 4 sudah tertulis tadi. Karena tadi depending dulu, sebenarnya sudah tertulis tapi tidak bisa terkirim. Nah, sekarang kita kirim, baru bakal muncul di server seperti itu. Jadi ini untuk UDP. Kemudian kita lanjut ke TCP. Ya, di sini ada file server tcp.java. Yang pertama kita harus import library Java-nya. Ada Java buffer reader dan sebagainya. Kemudian kita membuat class server TCP. Di sini perbedaan antara CP dengan UDP itu, kalau UDP tadi menggunakan throw, kalau ini menggunakan try. Di sini server TCP.java ini membutuhkan string client sentence sama string capitalize sentence. Kemudian ada server socket dengan socket 6789. Di sini ada perulangan untuk menerima dan mengirim paketnya. Ya, kemudian dilanjut ada client TCP.java. Bisa dijelaskan untuk saudara Rehmu Fadal? Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk klien TCP.java. Di sini ada library yang akan digunakan diimport, yaitu ada buffer reader, data output stream, IO exception, input stream reader, socket, logging level, dan logging logger. Di sini pertama kita buat kelas public class client TCP. Kemudian di sini kita menggunakan try. Nah, kemudian while ini digunakan untuk mengirimkan dari klien ke server. Nanti akan dibalikan oleh server nanti. Nah, begitu. Sekarang kita coba untuk TCP. Seperti tadi, kita buka CMD. 2 CMD langsung. Jadi yang kiri digunakan untuk server, yang kanan untuk klien. Jadi Java server tcp.java. Kemudian kita jalankan Java server TCP. Nah, bisa kita lihat ini sudah idle ya. Jadi ini artinya server sudah siap untuk menerima data paket dari klien. Sekarang kita siapkan kliennya, Java. Kemudian kita jalankan Java client TCP. Nah, ini juga sudah idle ya. Jadi ini kita sudah bisa mengirimkan data. Nah, jadi yang akan kita kirimkan yaitu adalah nama dan NIM kami. Yang pertama itu. Baiklah, selanjutnya itu client TCP. Kita lihat. Jadi di sini kita import library yang dibutuhkan yaitu buffer reader, data output stream, IO exception, input stream reader, socket, logging level, dan logging logger. Di sini kita buat kelas client TCP. Di sini isinya try. Di sini perulangan untuk mengirimkan data dari client ke server. Di sini bisa kita lihat. Ini semuanya ini untuk mengirimkan data dari client ke server, gitu. Selanjutnya kita coba untuk
TCP. Ya, ini kita mulai Java server tcp.java Java server tcp. Oh, maaf, P-nya Java server tcp. Gini. Jadi ini sudah idle ya. Jadi server sudah siap. Sekarang kita siapkan kliennya. Jadi ini tadi yang dikirim adalah server, kita buat sekarang buat kliennya. Java klien tcp.java. Kemudian kita jalankan klien tcp. Oke, benar. Nah, jadi ini juga sudah idle, artinya sudah siap kita gunakan. Ini misal kita tulis ini sudah bisa ya. Nah, jadi ini yang kita kirimkan yaitu nama dan NIM kami. Jadi pertama Areano Firsal Nawadrisa. NIM-nya 2406 0119 120002. Nih. Jadi dapat kita lihat bahwa klien mengirimkan paket ke server, kemudian dari server akan dibalikan ke klien seperti itu. Selanjutnya Raihan Fadal 2406 0119 130057. Ini sama seperti tadi. Lanjut lagi Rafli Azra Virendra 2406 0119 140080. Sama seperti tadi. Dan satu lagi Muhammad Kapits Haikal 2406 0119 14000103. Sama seperti tadi. Jadi bedanya TCP dan UDP itu dapat kita lihat kalau tadi itu kita harus menunggu server membalas ke klien itu. Tapi kalau untuk kalau TCP kita hanya dari klien ke server, nanti akan langsung dibalas oleh server ke klien seperti itu. Jadi itu saja bedanya. Kita ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu TCP dan UDP ini pertama reliable untuk TCP dan unreliable untuk UDP. Maksudnya goblok, sebentar. Langsung baca aja, Pli. Kenapa? Langsung bacain aja. Gak usah dijelasin. Gak usah dijelasin. Oke. Mulai recording lagi? Gak, Pak. Nanti cut aja. Nanti cut, oke. Oke, di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Jadi perbedaan antara TCP dan UDP itu adalah kalau TCP itu dia lebih reliable. Terus pada TCP itu pengiriman data dikirim secara one to one dengan segmentasi data, dan pada UDP itu data tidak disegmentasikan. Pada TCP pada awal koneksi dilakukan uji koneksi terlebih dahulu. Jadi itu TCP itu connection oriented. Tapi pada UDP itu tidak ada uji koneksi. Dan terakhir TCP data yang dikirim melalui jalur keluar dan jalur masuk full duplex menggunakan flow control. Dan pada UDP tidak terjadi full duplex karena pesan langsung masuk tanpa segmentasi, tidak menggunakan flow control. Ya, itu kesimpulannya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.